dilahirkan dari pasangan bangsawan keturunan Prabu Brawijaya, Raden Mas Kertanadi, yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Ageng Giring III, dan Nyi Talangwarih, keturunan dari Sunan Pandan Arang, yang juga dikenal sebagai Sunan Tembayat. Rara Lembayung lahir dan tumbuh di lingkungan pegunungan di daerah bernama Giring di Palian, Gunung Kidul. Dia mempunyai saudara laki-laki bernama Wanakusuma yang kelak menjadi Ki Ageng Giring IV. Sebagai seorang yang lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang di darahnya mengalir darah biru, serta mempunyai ketaatan dalam beragama dan sedang dalam laku prihatin, Rara Lembayung tumbuh menjadi wanita yang sangat taat pada orang tua dan semua ajaran-ajaran agamanya. Ki Ageng Giring III atau Raden Mas Kertanadi adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Di balik cerita besar tentang wahyu Keraton Mataram yang melibatkan tokoh Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan, terdapat kisah Rara Lembayung yang tak kalah menarik. Dalam cerita tutur masyarakat, kisah ini turut mewarnai perjalanan Kerajaan Mataram di kemudian waktu. Cerita tutur tersebut mengenai kisah anak Ki Ageng Giring III yang bernama Rara Lembayung Niken Purwasari. Ia memiliki nama besar Kanjeng Ratu Giring. Ketokohannya cukup akrab di telinga masyarakat Desa Sodo, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Pada pentas-pentas seni pertunjukan ketoprak, kisah tokoh Rara Lembayung tersebut sering dimainkan dan menjadi adegan klimaks yang mengharu biru. Dikisahkan tentang perjalanan hidup Rara Lembayung Niken Purwasari. Disebutkan atas nasihat kakak ipar sekaligus penasehat Ki Ageng Pemanahan, yaitu Ki Juru Mertani, agar kuat dalam meneruskan tampuk kekuasaan Kesultanan Mataram, maka Ki Ageng Pemanahan harus bergabung atau menyatu dengan Ki Ageng Giring III. Memang benar yang meminum degan atau air kelapa muda Gagak Emprit, lambang wahyu keraton, adalah Ki Ageng Pemanahan, tetapi yang menemukan atau mendapatkannya adalah Ki Ageng Giring III. Maka Ki Ageng Pemanahan menuruti nasihat Ki Juru Mertani. Maka dijodohkanlah Sutawijaya, sang penerus pemimpin Mataram, anak dari Ki Ageng Pemanahan, yang di kemudian waktu dikenal sebagai Panembahan Senopati, dengan Rara Lembayung, anak Ki Ageng Giring III. Karena ketaatan dan pengabdiannya kepada orang tua, maka Rara Lembayung tak mampu menolak saat dijodohkan dengan Sutawijaya, yang konon kabarnya Sutawijaya tidak mencintai Rara Lembayung. Disebutkan pula meski diperistri oleh Panembahan Senopati, akan tetapi Kanjeng Ratu Giring tidak tinggal di lingkungan Keraton Mataram. Rara Lembayung memang istri tertua, tetapi bukan istri permaisuri dari Panembahan Senopati yang menjadi Raja Mataram itu. Singkat cerita, Rara Lembayung mengandung bayi dari Sutawijaya dan lahir anak laki-laki yang diberi nama Jaka
Umbaran. Tak diketahui apa alasan Panembahan Senopati menghendaki dan meminta kepada Rara Lembayung agar kelak ketika si bayi lahir tidak boleh diberitahu mengenai siapa sebenarnya ayahnya. Sebagai seorang istri yang patuh, Rara Lembayung menyanggupinya. Mengapa anak laki-laki itu diberi nama Jaka Umbaran? Karena Rara Lembayung harus menerima keadaan bahwa dia harus ditinggal pergi sang suami saat dia mengandung Jaka Umbaran. Wanita mana yang sanggup seperti itu jika bukan karena ketaatan pada orang tua dan kini sangat taat pada suaminya, walau batin tentu saja merintih. Dikisahkan kemudian anak Rara Lembayung yang diberi nama Jaka Umbaran tumbuh dan beranjak dewasa bersama ibu dan keluarga kakeknya Ki Ageng Giring III. Pada suatu hari, anak yang beranjak dewasa tersebut menanyakan kepada sang ibu mengenai siapakah ayahnya. Akhirnya Rara Lembayung tak sampai hati ketika Jaka Umbaran ingin mengetahui perihal tersebut. Dalam versi cerita lain disebutkan bahwa pengakuan Rara Lembayung mengenai siapa ayah Jaka Umbaran itu hanya disampaikan melalui pasemon atau kiasan-kiasan petunjuk, tidak secara langsung menyebut nama sang ayah. Petunjuk tersebut menyebutkan bahwa ayah Jaka Umbaran ialah pemilik alun-alun atau tanah yang sangat luas di pusat kerajaan. Kemudian berangkatlah Jaka Umbaran mencari tahu pemilik tanah yang luas itu. Sesampainya di kawasan alun-alun pusat kerajaan, dirinya kesulitan mendapatkan akses masuk untuk mencari tahu ke dalam keraton. Maka ia mempunyai siasat. Jaka Umbaran berbuat onar. Setelah berbuat onar, Jaka Umbaran ditangkap dan menyampaikan niatnya hendak menemui ayahnya pemilik alun-alun yang luas. Lantas dirinya pun dikirim ke ruang keraton Mataram, dihadapkan raja yang tak lain ayahnya sendiri. Jaka Umbaran menyampaikan asal-usul dirinya. Mendengar cerita Jaka Umbaran, Panembahan Senapati sadar bahwa yang berada di hadapannya ialah keturunannya sendiri. Dirinya kecewa kepada Rara Lembayung yang telah mengingkari janji. Lantas Panembahan Senapati menyampaikan syarat kepada Jaka Umbaran akan diakui sebagai anak setelah syarat yang diminta terpenuhi. Jaka Umbaran diberi keris tanpa warangka atau tanpa sarung. Dirinya diperintah Panembahan Senopati untuk mencari sarung keris tersebut berupa kayu cendana sari bergaris putih. Selanjutnya kembalilah Jaka Umbaran ke kediaman ibunya. Sesampainya di rumah, ia lantas menyampaikan permintaan Panembahan Senopati. Seketika itu pula Rara Lembayung sadar bahwa Panembahan Senopati tidak suka atas tindakannya yang telah ingkar janji. Rara Lembayung tidak mau hidup dihantui rasa malu. Ia hanya berkeinginan agar kelak di kemudian hari anaknya mendapat pengakuan sebagai putra raja. Dalam sekejap, Rara Lembayung menabrakkan tubuhnya ke keris yang masih dipegang anaknya.
keris menghuncam tubuhnya, Rara Lembayung atau Kanjeng Ratu Giring meninggal dunia. Ia mendahului ayahnya Ki Ageng Giring III ke alam kelanggengan. Jaka Umbaran tidak menyadari bahwa syarat yang diminta Panembahan Senopati adalah kematian ibunya. Kematian sang ibu itu menyadarkan Jaka Umbaran bahwa yang dimaksud sarung keris kayu cendana sari bergaris putih tak lain justru sang ibunya sendiri, perempuan yang telah melahirkan dan membesarkan dirinya. Takdir telah tergaris. Jaka Umbaran kemudian kembali ke Keraton Mataram. Ia diangkat menjadi senapati, memerangi para musuh Panembahan Senopati. Disebutkan kemudian ia diberi gelar sebagai Pangeran Purbaya yang berjuluk Banteng Mataram. Masyarakat lokal, khususnya di Desa Sodo, sangat mengagumi tokoh Rara Lembayung atau Kanjeng Ratu Giring. Ia dipandang sebagai seorang perempuan yang rela berkorban, rela mati demi kemuliaan anaknya. Ada adat kebiasaan sehari-hari yang masih dipegang warga Desa Sodo dan sekitarnya yang erat kaitannya dengan Kanjeng Ratu Giring. Ketika menyebut daun lembayung, mereka mengganti sebutan dengan daun kacang. Nama lembayung disakralkan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Misalkan jika hendak bilang mau memasak sayur daun bayung, maka diganti mau memasak daun kacang.